Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majelis kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala bertemu kembali kita dalam kajian fikih salat. Pertemuan sebelum ini kita membahas khusus tentang makna qasar. Sebenarnya ketika kita kaji jamak ada hubungannya, cuma kita pisahkan antara qasar dengan jamak. Malam ini kita fokuskan tentang jamak, yang makna jamak ini fokusnya nanti apakah dia bermakna jamak taqdim, jamak takhir. Inilah yang akan kita fokuskan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang menjamak sholat ini, kalau kita lihat jenisnya dua saja jenis jamak ini. Yang pertama jamak taqdim, yang kedua jamak takhir. Lalu bagaimana ketentuan jamak taqdim ini? Nah, jamak taqdim itu kalau kita sebutkan mengumpulkan, jamak itu diambil dari kata jamaah. Ya, cuma mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu. Kalau dilaksanakan dua sholat itu di waktu pertama, zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu zuhur, maka disebut dengan jamak taqdim. Tapi bisa juga dilaksanakan di akhir, maka namanya disebut dengan jamak takhir. Dan sholat yang dijamak ini hanya ada dua kemungkinan, zuhur dengan asar dan maghrib isya. Tidak ada ketentuan menjamak ini antara asar dengan maghrib, tidak juga antara isya dengan subuh. Kalau tak zuhur asar, maghrib isya. Nah, itu ketentuan tentang jamak. Dan untuk jamak takdim atau jamak takhir ini ketentuan yang sudah umum dalam pemahaman ulama empat mazhab. Dia harus melewati 89 kilo. Itu yang ditetapkan, disebutkan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhidi, atau tepatnya 88,704 km. Nah, di sini disebutkan, seseorang bisa menjamak salat itu karena apa? Apa saja yang menyebabkan orang boleh menjamak salat? Yang pertama safar. Kalau kita kaitkan dengan qasar tidak bisa berlaku qasar melainkan karena safar saja. Tapi kalau jamak bukan ada safar. Nah, kita bahas ini bedanya antara qasar dengan jamak. Nah, safar itu bagaimana? Ada syaratnya. Ketentuan baru bisa disebut safar itu boleh seseorang menjamak salat. Yang pertama niat safar. Jadi kalau dia pergi mancing niatnya tak untuk safar, itu tak bisa. Kalau dia pergi berburu niatnya bukan safar, melakukan perjalanan yang ada di situ masyaqqahnya, ada kesulitan perjalanan, itu tak bisa. Kemudian syaratnya tadi memenuhi 4 burud, dalam hadis Nabi itu 4 burud atau 89 kilo. Dan yang lebih penting lagi, safarnya bukan untuk maksiat. Jadi kalau ada dia kerjanya mengantarkan khoman menempuh jarak 89 kilo, saya mau menjamak sholat, tak berlaku ya. Kalau untuk maksiat, kerjaannya itu narkoba, kita minuman keras, dia membawa barang-barang haram itu, dibawanya keluar kota, melewati 89 kilo, maka itu tak berlaku. Jamak itu tak berlaku bagi orang yang safarnya itu karena maksiat. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Kemudian yang kedua, sakit. Nah, ini sakit itu ternyata bisa menjadi cara kita untuk mendapatkan jamak. Artinya salah satu sebab untuk
melaksanakan jamak itu bisa karena sakit, bukan hanya safar. Orang sakit pun sebenarnya bisa dia laksanakan kalau dia berdasarkan pendapat para ulama. Nah, hadis dalam hal ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Abbas. Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina az-zuhri wal asri, menjamakkan antara zuhur dan asar, kemudian wal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya, bil Madinah, di kota Madinah, fi ghairi khaufin wala matar, bukan karena ada takut, rasa takut perangan dan bukan pula karena hujan, tapi dia menjamak. Ulama menilai hadis ini sebagai sakit. Tapi ada sebahagian kecil ulama mengatakan berarti boleh saja kita menjamak tanpa ada sebab, takut tidak, hujan tidak, tetapi itu tak jelas sumber informasinya. Ada sebahagian kecil tapi tak dijelaskan siapa yang menyebut itu. Nah, oleh karena itu ada ulama mengkaji tentang tidak takut, tidak hujan. Apa maksudnya? Maksudnya perawi hadis itu menduga dan dipahami oleh ulama itu bukan jamak. Pernah suatu kali Nabi sholatnya di akhir waktu, lalu setelah selesai sholat itu, umpamanya sholat zuhur di akhir waktu, masuk waktu asar, habis sholat asar, seperti menjamak dia, padahal dia sholat di waktu zuhur, cuma di ujungnya dinilai sebagai jamaah, padahal tidak ada pendapat seperti itu menjelaskan makna hadis ini. Jadi sakit bisa. Jadi kalau itulah Islam indah, orang sakit sulit dia cabut lagi impus segala macamnya. Gimana caranya? Udahlah dijamak saja sholat. Makanya orang-orang sakit itu yang mengingatkan kita, Bapak, karena Bapak sakit ini ada keringanan untuk menjamak sholat zuhur dan asar, ini gabungkan aja. Tapi bukan kosor. Perlu diingat, bukan kosor, bukan diringkas, bukan sholat zuhur itu dibuat 2 rakaat, bukan sholat asar itu dibuat 2 rakaat, tapi sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Itu untuk orang yang sakit. Jadi kalau memang dikhawatirkan dia mungkin tak bisa akan sholatnya tepat karena sulit segala macam sakit itu, permasalahan sakit, maka dia bisa untuk jamak 2 sholat itu, atau maghrib dengan isya. Itu yang kedua. Yang ketiga, haji meskipun bukan dalam perjalanan, umpamanya orang yang tinggal di Makkah itu, dia tak dalam perjalanan, tapi melaksanakan haji hukum di Arafah itu, di Muzdalifah itu, dia gabungkan 2 sholat boleh. Berdasarkan riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a fi hajjatil wada' al-maghrib wal isya' bil Muzdalifah. Ketika berada di Muzdalifah itu Nabi menjamakkan antara maghrib dan isya'. Nah, ini juga menjadi dasar tentang bukan hanya kalau orang perjalanan kosong bisa, tapi orang tak dalam perjalanan pun kalau dia melaksanakan ibadah haji, maka dia bisa menjamak 2 sholat itu. Nah, ada kemungkinan kejadian yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat itu pada waktunya, umpamanya di waktu zuhur, kemudian di waktu asar, tak memungkinkan. Nah, maka yang seperti ini mungkin saja terjadi. Umpamanya gempa bumi, terjadi gempa bumi ini, entah mana yang mau diurus lagi itu lewat waktu zuhur, atau terjadi permasalahan yang berat. Nah, ini kemungkinan ini bisa terjadi. Maka ketika nanti dijamak takhir kan, maka dibenarkan. Jadi ada masalah. Makanya Islam itu agama yang tidak menyulit-nyulitkan umat, tidak menyulitkan orang-orang yang menjalankan agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kebakaran, gimana caranya itu? Belum lagi urusan ini entah mana tadi yang barang yang mau diselamatkan umpamanya, tak sempat dia melaksanakan. Nanti kebetulan di akhir waktu asar mampu dia melaksanakan, dia laksanakan jamak.
dua sholat dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian bisa juga hujan. Nah, ini ada riwayat hujan itu, tetapi dalam hal ini menurut salah satu mazhab dia hanya berlaku untuk maghrib dan isya. Kenapa? Karena kalau zuhur asar itu masih memungkinkan untuk sholat, tapi kalau maghrib isya itu sulit. Dan bisanya pula kalau antara maghrib dan isya itu kalau hujannya mulainya dari maghrib, maka sebetulnya waktu jamak takdim yang diutamakan. Nanti khawatirnya waktu isya itu sudah tak hujan lagi. Begitu di antara penjelasan ulama. Ini di antara hal-hal yang membolehkan. Inna minas sunnati idza kana yawma mutir ay yajma'a bainal maghrib wal isya. Syarat jamak takdim. Sekarang kita lewat pada bahan kajian kita tentang syarat apa saja yang harus yang ada dalam jamak takdim. Memenuhi 4 syarat. Kalau tidak, tak bisa disebut jamak takdim. Yang pertama, niatnya sejak sholat yang pertama. Jadi tidak sudah selesai 4 rakaat baru teringat, oh iya saya bisa nih menjamak nih, baru tak bisa berlaku. Niatnya harus dari sholat pertama, menjamak antara 2 sholat itu. Yang kedua berurutan, tak bisa dilaksanakan sholat asar dulu baru zuhur. Berurutan itu sholat zuhur dulu baru asar. Begitu tentang khususnya jamak takdim. Bagaimana mungkin sholat asar dulu sementara waktunya jamak di waktu zuhur? Itu syarat yang paling ditekankan. Berurutan, harus jamak, harus sholat zuhur dulu baru sholat asar. Kemudian al-muwalat. Al-muwalat ini apa maknanya? Tidak boleh ada jedah atau pekerjaan yang lain antara 2 sholat itu. Selesai dia 1 sholat, segera dia iqamah, langsung dia melaksanakan sholat berikutnya. Tidak sempat lagi dia nelpon. Kalau berbunyi telepon tinggal aja. Tak sempat dia SMS-an. Tidak juga sempat masak-masak dulu. Atau dia sempatkan pula, kecuali kalau memang tak tahan dia buang air kecil kan, cepatlah dia berwudu segera. Tapi urusan kalau yang tak penting tidak boleh memberi ruangan untuk hal-hal yang tak penting. Dia harus segera selesai satu langsung laksanakan. Dan masih berlangsungnya safar kalau dikaitkan dengan perjalanan. Nah, tetapi beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir itu syaratnya 2 saja. Yang pertama dia berniat, yang kedua safarnya masih berlangsung. Jadi tak mesti tidak menjadi syarat harus niat, maksudnya harus berurutan. Tetapi tetap yang utama itu sholat zuhur dulu. Umpamanya di sholat asar, boleh tidak sholat asar dulu baru sholat zuhur? Boleh. Tetapi lebih utama mendahulukan sholat zuhur baru sholat asar. Nah, itu tentang jamak takhir. Bedanya di situ tentang jamak takhir. Apakah sholat isya? Nah, ini. Apakah sholat isya dulu baru maghrib? Nah, kalau dia jamak takdim tak boleh. Tapi kalau jamak takhir, itu tadi kita jelaskan, kalau jamak takhir bisa ada, tapi tetap yang lebih utama. Kecuali umpamanya kita berada dalam perjalanan itu, ini mau menjamak, menemui orang sholat berjamaah, sholat isya. Sementara kita mau juga dapatkan jamaah, ikut sholat isya. Nanti setelah sholat isya, sholat maghrib. Tapi kalau umpamanya tak ada orang lain, lalu kita sesama musafir, sudah langsung aja sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Itu diantara hal-hal yang penting untuk kita ketahui tentang musafir. Nah, ada permasalahan. Jika seorang musafir menjadi imam, apakah boleh dia mengqashar? Nah, ini kalau dikaitkan dengan qashar kemarin. Apakah boleh seorang musafir itu mengqashar salatnya? Imam menjadi imam, dia mengqashar salat, dia jadi imam.
Pokoknya kita pulang kampung, kan tinggalnya di Pekanbaru. Lalu ketika pulang kampung, kita diminta jadi imam. Bolehkah mengqashar salat? Boleh, tapi dikasih tahu seperti dalam Musnad Ahmad. Nah, ma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran illa shalla rak'ataini hatta yarji'a. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan melakukan sebuah perjalanan kecuali dia salat 2 rakaat. Maksudnya dia mengqashar salat sampai dia kembali. Rasulullah tinggal di Makkah itu 18 malam tinggal di Makkah itu, karena ketika dia futuh Makkah itu, berarti dia musafir. Nah, sholat bersama orang 2 rakaat. Artinya dia mengqashar sholat. Tetapi ketika Nabi selesai 2 rakaat itu, salam, Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Nabi berkomentar, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, kumu, berdiri lagi. Fasallu rak'ataini ukhrayaini fa inna safar. Jadi berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi, karena sesungguhnya kami ini musafir. Kalau kami musafir ini 2 rakaat saja, karena kalian ini bermukim, lanjutkan lagi. Nabi imam, tinggal lanjutkan. Dan itu terjadi di tempat kita waktu kejadian imam sedunia kemarin. Seorang imam dari luar negeri itu jadi imam sholat zuhur di Masjid An-Nur. Habis sholat 2 rakaat, salam dia. Jamaahnya bingung. Ini mau salam atau mau lanjutkan ini? Jadi kalau dia mau, seharusnya dikasih tahu, jamaah sekalian, saya ini musafir, lanjutkan. Cuma dia orang Arab, tak semua kita paham bahasa Arab. Ada penerjemahnya seharusnya kan. Nah, tapi itu dikasih tahu. Jadi idealnya dikasih tahu sebentar. Mungkin dia menduga orang Pekanbaru ini dah paham semua agaknya. Dah paham dia masalah ini, kami musafir ini, masa tak tahu. Mungkin dia kira begitu. Makanya ada yang berdiri lagi, ada yang salam. Salatnya seperti itu. Ini kalau kita dah tahu ilmu ini, suatu ketika ada yang jadi imam itu seorang musafir, kita 2 rakaat, kita lanjut saja lagi. Yang musafirnya berhenti situ, tidak ada masalah. Itu kajian kita tentang jamak pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada hal-hal yang mau kita diskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang mau tanya Pak, itu ke masalah keutamaan aja. Misalnya musafir taruhlah dari Pekanbaru ke Padang. Terus kalau seandainya mana yang lebih utama kita mampu, kalau nggak kita jamakan gitu loh, Pak Ustaz gitu. Nggak kita kosongkan gitu. Keutamaannya gimana tuh, Pak Ustaz? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini tentang qashar. Menurut mazhab Hanafi, mengqashar salat itu wajib. Jadi kalau kita dalam perjalanan melewati, kalau menurut mazhab Hanafi itu 3 hari perjalanan, maka wajib untuk mengqashar. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Syafi'i Hambali, maka mengqashar salat itu pilihan. Pilihan itu apa maknanya? Bisa dia laksanakan qashar, bisa juga dia laksanakan salat normal. Tetapi di antara dua itu karena pilihan, tetap mana yang lebih baik? Lebih afdal qashar. Itu menurut mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Maliki, mengqashar salat itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Kenapa ada pendapat mengatakan pilihan? Karena ada riwayat Aisyah ketika umrah bersama Rasulullah, ketika Nabi di bulan Ramadan, Nabi bersama Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau berbuka, ini perjalanan, saya berpuasa. Engkau mengqashar salat, saya salatnya salat normal. Gimana ya Rasulullah?
Kata Nabi, wahai Aisyah, engkau orangnya baik. Jadi kalau engkau orang baik berarti tak apa-apa. Tapi kenapa ada ulama mengatakan lebih utama untuk mengqasar? Innaha shadaqatun, karena itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah dari Allah Ta'ala. Keringanan yang diberikan Allah, terimalah. Nah, itu alasannya. Jadi masing-masing punya alasan. Oleh karena itu, iya berbeda mazhab. Pilih yang mana kita, tak ada masalah. Mau sholat normal boleh, berarti mengikut pemahaman Aisyah, tak ada masalah. Nabi pun mengatakan baik. Nah, jadi tak ada masalah tentang itu. Kalau masalah Hanafi dia wajib jadi apa? Jamaknya gimana Ustaz? Yang mana? Jamaknya kalau kita nggak jamak, mana lebih utama? Kita jamakkan atau tidak? Kalau kita sabar gitu. Lebih utama di jamaah kosong, lebih utama. Tapi tak apa-apa gitu. Ya Bu, silakan. Ya. Silakan. Ada ibu guru di situ Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, apa nih ya jamak dalam bahasa Arabnya dia jamak dan dia jamak qasar. Kemudian boleh nggak kita pakai bahasa Indonesia? Ya. Ya, mau tanya yang dalam bahasa Arabnya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Sebetulnya kan tidak ada ketetapan harus lafaznya itu harus baku gitu. Yang penting di dalam niat itu dia berniat menggabungkan dua sholat. Jadi kalau usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru fardhu lillahi ta'ala, mustaqbil kiblati pun boleh, mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Kalau dia jadi makmuman, kalau dia imaman. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an, dikumpulkan ilaihil asr, berkumpul dengan salat asar. Alhamdulillah. Nah, itu. Tapi kalau bahasa kita, sengaja aku sholat zuhur dikumpulkan sekaligus dengan sholat asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Habis itu nanti setelah itu iqamah lalu sholat asar 4 rakaat juga. Jadi niat itu andai tak dilafazkan pun tapi di dalam hati boleh, walaupun ulama berbeda pendapat kan. Tapi itu kalau mau lafaznya, nanti lihat di buku Muhammad Rifai tuntunan sholat lengkap, ada di situ. Ya Pak ya, ada di situ tentang lafaz teksnya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi al-asr fardhu lillahi ta'ala. Yang asarnya qasar. Qasar tinggal sebut qasran kan? Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asr raka'ataini ada lillahi ta'ala. Nanti supaya lengkapnya Ibu lihat nanti di buku tuntunan sholat lengkap yang buku lama itu ada di situ. Nah, di situ jelas teksnya. Karena teks ini kan bisa bervariasi. Karena yang penting substansinya. Teksnya mau berubah mustaqbil kiblati dulu atau adaan dulu tidak ada masalah. Karena yang penting niatnya kan ta'yinnya. Ta'yin itu apa maksudnya? Dirincikan apanya. Sekarang sholatnya karena siapa? Karena Allah. Di ujung kan lillahi ta'ala. Menghadap mana? Mustaqbil kiblati. Kalau adaan ya kalau adaan qadhaan itu nanti bedanya antara sholat tunai dengan sholat qadha. Seperti pembahasan kita. Kalau qadha kan ceritanya qadha itu mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan. Itu beda lagi.
kodoan, kalau yang ini adaan. Gitu Bu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar Ustaz lain mengaji itu menjamak, artinya dia menggabungkan. Ada menggabungkan waktu dan ada menggabungkan sholatnya digabungkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita bepergian zuhur dan asar, kalau kita jamak asar, berarti kan dua-dua itu dilakukan oleh satu salam karena dia digabungkan jamaknya. Itu bagaimana? Itu satu. Jadi dia bukan dua salam, tapi satu salam. Alasannya dia menggabungkan sholat. Sholat itu digabungkan, jadi menggabungkan sholat sama menggabungkan waktunya. Ya. Terima kasih. Ya. Apakah bisa sholat qashar itu digabungkan sekaligus? Tentu kalau kita melihat dalam kitab fikih itu tidak ada ketentuan menggabungkan itu satu salam. Dia harus dibedakan. Jadi apa syariatnya mengqashar itu? Meringkas dua sholat digabungkan dalam arti itu dibarengi. Makanya tadi ada al-muwalat tadi, berurutan. Tidak boleh setelah dua rakaat itu urusan duniawi, tetapi dia dibantu untuk memisahkannya dengan iqamah. Ini ada syariat iqamah, menggabungkan dua dipisahkan dengan iqamah. Jadi tetap dipisahkan. Sepanjang yang saya ketahui dalam kitab-kitab fikih itu penjelasan tentang menggabung itu bukan menggabung dua sholat itu satu salam, tapi menggabung dua sholat itu dipisahkan dengan iqamah. Makanya ada syariat iqamahnya. Gitu Pak ya. Nanti kalau ada nanti kita sampaikan. Ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana mengenai niat kalau kita sholat berjamaah mengikuti imam yang enggak musafir? Misalnya sholat zuhur, nah kita ikut imam itu niatnya gimana kita menjamaahkan sholat? Kita musafir. Ya. Kita musafir, imamnya mukim. Ya. Ya. Jadi gini, niat itu tidak merusak. Kalau niat imam berbeda dengan kita tidak merusak sholat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, imamnya sedang sholat sunat, kita masuk kita untuk menjadi makmum. Kita kasih kode gitu kan. Kita niatnya sholat wajib. Boleh nggak? Boleh. Yang penting gerakannya. Apalagi tadi sholat yang seperti ini. Jadi tak apa-apa. Jadi kalau niat kita niat sholat wajib, imamnya sholat sunnah, tidak masalah dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada sedikit beda dengan mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali itu harus mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu tentukan dulu. Ini imamnya sholat apa? Kalau tak ditentukan ini bermasalah. Tapi ada ulama mazhab yang membenarkan niat makmum berbeda dengan niat imam. Jadi kalau kita mau sholat, niatnya sholat jamaah nih. Sementara kita ikut sholat berjamaah orang tempatan, tapi saya menjamaah ini ya Allah. Ya tak apa-apa, tinggal kita tambah aja lagi kan. Setelah selesai kita tambahkan sholat yang masih mau kita gabungkan tadi. Kita cari Pak. Iya Pak. Kalau seandainya kita musafir ke suatu daerah ya, terus kita ikut dari awal dan sholat zuhur dan asar, kebetulan imam sholat asar tuh, apakah setelah 2 rakaat kita kan dia rakaat kita mau sholat di tengah jalan itu apa bisa sesuatu itu kita salam gitu setelah 2 rakaat kita salam aja gitu. Kita akan ikutin sampai 4 rakaat. Jadi terpikir saya kan sedekah nih, kan bisa saja terjadi seperti itu. Yang kedua Pak Ustaz, perlu saya ingin yakin aja itu di antara sholat yang dijamaahkan itu nggak ada sholat sunat ya misalnya tidak boleh sholat sunat, tidak boleh langsung mulai komat, tidak ada zikir, nggak ada apapun ya itu Pak. Betul. Tidak ada sholat sunat bagi orang yang memilih qashar. Tidak ada sholat sunat.
Nah, tentang jamak tadi, yang utama itu dia sholatnya lengkap karena dia mengikuti imam. Kecuali kalau imamnya qashar, yang mukim berdiri tadi kan. Tapi kalau dia makmum, dia disuruh untuk menyelesaikan, tetapi yang dia ambil lagi qasharnya aja lagi. Kalau umpamanya tadi yang pertama tadi, dia niatnya sebetulnya kalau dia di 2 rakaat terakhir bisa 2 rakaat selesai salam dia kan. Tapi kalau dia memulai dari awal karena dapatkan keutamaan sholat berjamaah, dia selesaikanlah 4 rakaat. Setelah itu baru dia kalau mau meringkas satu sholat. Jadi kalau dia berangkat tak boleh. Pada boleh. Yang 2 rakaat apa? Tapi karena kita musafir, kita putus saja jadi 2 rakaat kita salam boleh atau tidak? Itu nanti sepertinya rusak itu jamaahnya kan, membarokoh kan. Nanti kepada ya, jadi selesaikan aja, selesaikan, lalu nanti baru sambung sholat yang mau kita lakukan tadi. Gitu Pak ya. Silakan. Banyak masuk. Iya. Bagaimana dengan sholat Jumat? Bagaimana menggabungkan antara sholat Jumat dengan sholat asar? Menurut mazhab Hambali tak boleh. Karena sholat Jumat itu beda dengan sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu 2 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, tak boleh menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i boleh, karena sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Jadi kalau dia dah laksanakan sholat Jumat, dia gabung ke sholat asar, boleh. Kalau dia dalam perjalanan, kalau mengqashar kan, boleh. Jadi memang ulama mazhabnya. Kenapa ada orang sholat tak boleh? Karena dia ngikut pemahaman mazhab Hambali. Tak boleh katanya. Kata itu tadi alasannya. Jumat itu beda. Cuma ada khutbahnya, zuhur kan tak ada khutbahnya. Kalau berbeda berarti tak boleh. Digabung itu sholatnya yang jelas, zuhur sama asar. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang 2 rakaat lagi itulah khutbahnya. Maka dia sama nilainya dengan sholat zuhur. Oleh karena itu bila bisa pula dia digabungkan. Nah, di situ letak perbedaan. Kita pilih yang mana? Silakan ya. Tapi ada pendapat itu. Gitu Pak ya? Pak. Iya Pak. Dari tadi. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikurang jelas antara beda qada dan jamaah. Beda. Terus satu lagi, apakah kalau kita sholat sendiri setelah jamaah pertama, yang kedua itu diikuti dengan iqamah? Sholat sendiri? Iya. Tetap tidak. Tetap dianjurkan untuk iqamah. Nah, apa beda qada? Qada itu kalau kita melihat makna qada itu artinya menggantikan. Jadi kalau kita pernah dulu sholat subuhnya tak sholat, lalu kita mau menggantikan sholat yang tak pernah, kita ganti sholat. Sholat bisa di waktu malam, bisa di waktu subuh itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i setelah sholat berkaitan. Kalau menurut mazhab Maliki bisa saja diwaktukan di kapan saja, terutama di waktu malam. Di waktu malam, ya Allah, dulu saya pernah meninggalkan sholat subuh, nah sekarang saya ganti ya Allah. Dulu saya pernah meninggalkan sholat zuhur, sekarang malam ini saya ganti ya Allah. Nah, itu namanya qada. Beda dengan jamak. Kalau jamak mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Bisa dilaksanakan di waktu zuhur, bisa dilaksanakan di waktu asar. Nah, cerita tentang qada ini, ulama sepakat mengganti sholat yang pernah kita tinggalkan itu 4 mazhab, kecuali Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian satu lagi Ibnu Hazm al-Andalusi. Itu mazhab Zahiri, itu yang katanya tak perlu lagi mengqada sholat. Tapi 4 mazhab itu sepakat, siapa yang meninggalkan sholat, pernah meninggalkan sholat, maka qada wajib bagi dirinya. Nah itu. Ini iqamah ini dianjurkan. Yang qada ini iqamah enggak? Tidak. Qada itu bagi iqamah enggak? Kalau qada. Kalau qada Laksananya macam mana Pak? tidak ada syariat khusus seperti itu. Nah, makanya langsung saja. Jadi kalau qada itu umpamanya dilaksanakan sholat di malam hari seperti Nabi laksanakan. Tapi di dalam riwayat itu ya ada syariat iqamah. Dalam riwayat kita lihat dalam Sahih Bukhari
Nabi melaksanakan sholat zuhur, setelah itu iqamah, sholat, iya ada iqamah juga Pak. Ada iqamah juga. Berarti lebih kurang sama. Ya Pak. Ya mana? Sini dulu. Siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik makmum yang datang tiba-tiba tadi, Pak. Iya. Ya, bukan makmum ya, dia datang kita sholat sendiri, niatnya sendiri. Itu bacaannya sir. Tahu-tahu bisa datang pada saat kedua datang orang mau berimam dengan kita. Nah, lalu apa kita langsung dikasarkan bacaannya, dijaharkan bacaannya, langsung dijaharkan. Itu syariat kan kalau kita Niat kita tadi sendiri. oh ya kalau kita niatnya sholat sunat berarti tak dijaharkan. Kecuali kalau kita Sholat wajib. sholat wajib. Sholat wajib. Kalau sholat wajib ya dijaharkan. Sebetulnya Pak kalau sholat wajib andai sendiri pun kita tetap disuruh jahar. Tetap disuruh dianjurkan jahar. Jangankan sholat wajib, sholat malam sendiri kita di rumah disyariatkan menjaharkan. Tapi tidak terang-terang betul. Ya. Jahar ada kita. Jadi bukan karena ditepuk baru jahar. Sendiri kita sudah dijaharkan seharusnya. Tapi kita sudah ditepuk baru sadar jahar gitu. Tidak apa-apa. Tapi tidak salah. Ya, tapi biasanya kita sendiri. Sisirkan. Syariatnya seharusnya kalau sendiri pun sebetulnya dia jahar juga. Ya. Ini orang mau Iya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menanyakan masalah kodok. Kodok ya. Barangkali saya katakan rasanya tak terhitung itu dengan lupa beberapa kali subuh ditinggalkan, zuhur ditinggalkan, asar ditinggalkan, maghrib ditinggalkan, isya ditinggalkan. Gimana cara bayarnya? Ya. Itu aja Ustaz. Ya. Jadi yang pertama yang mau kita dudukkan dulu, ulama berbeda pendapat itu dulu yang dijelaskan. Berbeda pendapat. Menurut ulama seperti mazhab Zahiri dan Syekh Ibnu Taimiyah bahwa qadha itu tidak disyariatkan. Tak perlu. Itu pendapat pertama. Tetapi ulama empat mazhab ini mengatakan wajib. Alasannya banyak hadis-hadis yang menjelaskan Nabi pernah mengqadha salat yang ditinggalkannya. Oh, kok bisa Nabi meninggalkan salat? Karena ada sesuatu perang waktu itu. Zuhur, asar, maghrib, isya tak sempat salat. Di malam hari diqadha oleh Nabi. Nah, kalau begitu ini menunjukkan Nabi tak mau salat yang pernah ditinggalkannya itu dinilai sebagai hutang. Maka ada pemahaman fadailullahi ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan. Itu hutang kepada Allah. Ini tetap dimintai pertanggungjawaban. Jadi bagaimana cara kami mau mengqadha salat yang ditinggal itu tak terhitung banyaknya. Hitung-hitunglah semampu kita. Dulu kita efektif salat itu umur berapa? Ya kan? Oh saya salat itu betul-betul sudah fokus itu umur 30 tahun. Umpamanya kan? Berarti umur 30 tahun ke bawah akil baliknya kapan? Umur 12 tahun. Nah, sejak 12 tahun sampai 30 itu berapa banyak salat sudah? Ya Pak? Itu makanya diperkirakan. Karena kita tak mungkin bisa ngitungnya satu persatu kan? Diperkirakan. Ini kalau umur sekian itu kali satu hari dalam seminggu itu berapa kali saya kira-kira. Jadi kalau umpamanya terdaftar lah setelah diperkirakan secara umum tadi, diperkirakan lebih kurang tadi, misalnya ada sekitar 200 rakaat maka tambahkan sedikit, jangan sampai itu kurang. Buatlah agak 250 rakaat gitu kan. Nah, itu apa ya? Jangan sampai nanti terhitung. Lebih baik dilebihkan daripada dikurang. Saya perakiraan saya 200 rakaat ini.
tapi kayaknya saya coba 1 rakaat aja lah. Itu kurang nih, tak dapat ya, tak tertutupi. Maka diperkirakan saja. Gimana caranya? Imam Nawawi menyebutkan bahkan lebih utama mengqadha salat daripada salat tahajud. Jadi di malam hari itu salat qadha aja lah buat. Kalau mau nanti salat witir agak 3 rakaat tak apa. Lebih utama mengqadha salat itu daripada melaksanakan salat tahajud. Cicil Pak. Boleh dicicil. Nah, dia tidak wajib harus 1 hari selesai semua. Tak cukup umur kita, tak cukup waktu itu kan. Harus selesai. Jadi dia harus bisa dicicil. Pertanyaan Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang jamak, Ustaz. Iya. Biasanya kita kan kalau ikut berjamaah ketika sholat maghrib umpamanya, itu karena kita selama ini nggak tahu, kita niatnya niat biasa aja. Tapi setelah salam kita berdiri, komat, kemudian kita mengerjakan sholat misalnya jamak kosong. Itu bagaimana hukumnya? Karena selama ini kita kan nggak tahu bahwa di sholat yang pertama tadi kita harus meniatkan jamaknya. Oh ya. Nah, tapi dalam hati kita ada sih. Saya nanti habis maghrib saya akan menjamak Indonesia. Tapi ketika niat yang pertama tadi kita biasa ikut sholat biasa. Bagaimana hukum jamak yang diganti yang selama ini kita laksanakan itu? Baik. Kalau ada niat di hati, itu pun sudah dinilai sebagai niat. Jadi ini niat dalam hati. Makanul qalbi, makanul niyyah fil qalbi. Nah, oleh karena itu apa saya ragu karena tidak ada niat tadi nih kan. Niat itu sejak di awal itu maksudnya jangan sampai jangan sampai setelah sholat maghrib baru berniat. Sudah selesai sholat maghribnya. Oh iya ya, saya sholat isya lagi lah kosong ya, sekaligus digabung tadi. Nah, tak boleh dia harus sejak awal itu maksudnya. Tapi andai kan itu dinilai tak berniat atau dinilai terlupa atau dinilai apa umpamanya dinilai itu sebagai kekhilafan, maka tetap juga sah itu. Nah, kalau khilaf, karena kalau sengaja itu masalahnya kan. Nah, rufi al-qalamu an salasin, pena itu diangkat 3 perkara. Anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar. Nah, kita yang mana? Mungkin posisinya tidur itu dalam arti kita tak tahu bagaimana kaidah aslinya. Itu di mana? Tapi selagi niat datang itu dah bisa masuk. Allah a'lam. Tadi ada yang itu belakang? Iya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bertanya, jika kita mengganti sholat itu tadi, waktunya tengah malam juga atau sebelum tidur? Ya. Lagi Ustaz, jadi kita harus melaksanakan sholat Qadha. itu tadi, dan tentu waktunya. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah qadha tadi, kalau riwayat yang dijadikan dasar oleh mazhab Maliki itu dilaksanakan gabungan semuanya di waktu malam seperti yang dilaksanakan tadi. Apakah di waktu malam itu seperti melaksanakan sholat tahajud tidur? Tidak disyaratkan, bisa dilaksanakan habis sholat isya, ba'dal isya, setelah sholat isya sampailah sholat subuh waktunya. Buatlah di malam itu untuk menggantikan sholat-sholat yang pernah ditinggalkan. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi boleh juga dicicil seperti dalam mazhab Syafi'i, habis sholat zuhur. Ini sholat zuhur hari pertama, ini sholat zuhur hari kedua, tanggal sekian. Itu kalau kita ada datanya. Kalau tak ada datanya, perkirakan sholat zuhur berapa kali sholat zuhur kita tinggalkan? 10 kali. Bisa dilaksanakan setelah zuhur itu 10 kali sholat zuhur? Bisa.
Nah, jadi itu ketentuannya. Bisa dilaksanakan di sholat masing-masing, bisa juga dilaksanakan di keheningan malam sebagaimana riwayat yang dijadikan dasar oleh mazhab Maliki. Bu, pilih aja lah. Tapi wajib. Ya, selalu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Ya, kalau perempuan yang haid, Ustaz, kan puasa wajib dipotong. Ya. Nah, gimana dengan sholat, Ustaz? Ya. Nah, satu lagi ini agak keluar dari tema. Misalnya kita kan Ustaz, pas dulu udah tapi nggak berzakat. Nah, itu juga nggak, Ustaz? Baik. Nah, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Mu'adzah. Mu'adzah ini seorang perempuan. Qalat, dia berkata, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah, faqultu, apa kata Mu'adzah ini, ma balul haidi taqdis shaum? Kenapa perempuan yang haid itu mengganti puasa, mengqadha puasa? Kenapa perempuan mengqadha puasa? Wala taqdis shalah, tetapi tidak mengqadha salat. Nah, berarti kan tidak mengqadha salat. Bagi ibu-ibu yang wanita yang haid, dia tidak mengqadha salat. Tapi yang ditinggalkan dalam keadaan tidak haid, itulah yang diqadha. Wala taqdis shalah. Lalu apa kata Aisyah? Aharuriyatun anti, apakah engkau ingin bebas? Apakah engkau ingin juga salat itu sama dengan puasa? Kalau orang haid tak perlu mengqadha salat, tapi puasa ketika haid tak juga mengqadha puasa, apakah mau begitu? Lalu kata Mu'adzah, lastu biharuriyah, saya bukan mau bebas begitu wahai ummul mukminin, walakin di asal saya ini cuma bertanya. Lalu kata Aisyah, kalau begitu karena yusibuna dzalika, itu memang ditetapkan kepada kita. Siapa kita? Perempuan maksudnya. Jadi kalau dipahami teks ujung ini, fanu'maru bi qada'is shaum, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'maru bi qada'is shalah, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kita ini harus jelas siapa maksudnya. Karena ada orang tak mau mengqadha itu alasannya karena hadis ini, cuma hadis ujung ini dipakainya fanu'maru bi qada'is shaum, wala nu'maru bi qada'is shalah. Tidak tepat mengambil dalil ini sebagai dasar. Nah, itu tentang ya. Ini ada ibu-ibu kalau haid kan di sholatnya tidak. Kalau di pas sama wiladah itu bagaimana, Ustaz? Tidak dibawa. Itu juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak. Iya, bagaimana? Sholat. Oh gitu. Ya. Tentang wanita yang sholat di rumah, apakah dia menjaharkan? Ya, kalau tidak ada orang lain, disunnahkan menjaharkan. Disunnahkan menjaharkan, tapi tidak kuat seperti banyak orang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Disunnahkan menjaharkan sholat wajib gitu kan? Maksudnya sholat maghrib, isya, subuh. Ada dalam fikih disebut begitu. Bahkan imamnya, suatu kali ada imam, kalau imamnya boleh menjahar, tentu kalau dia sholat sendiri itu tidak. Karena dilaksanakan ada seorang sahabiyah itu dia yang menjadi imam. Cuma kalau imam perempuan sama perempuan itu bedanya tidak dilaksanakan imamnya di depan, akan tetapi dia berada di tengah-tengah. Jadi 5 orang, tapi dia di tengah-tengah. Dijalankan dengan syarat ada laki-laki. Kalau ada laki-laki, berarti laki-laki itu yang berhak. Kalau ada laki-laki tidak. Itu Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.